Selasa 25 Maret 2025, GBK diperkirakan akan disesaki Ultras Garuda. Skuad Garuda akan menjalani lanjutan pertandingan di Grup C menghadapi Bahrain. Match ke-8 ini bagi kedua tim merupakan pertandingan hidup mati. Artinya siapa yang kalah pada pertandingan ini, maka besar kemungkinan dia akan tersingkir dari persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ada hal yang menguntungkan bagi Indonesia dalam pertandingan ini. Indonesia bermain di kandangnya sendiri. Namun apakah Indonesia mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri ini? Mari kita lihat ulasannya dan prediksi pertandingan Indonesia vs Bahrain yang akan berlangsung Selasa 25 Maret nanti. Pertemuan terakhir Indonesia dengan Bahrain berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun hasil imbang ini menghasilkan kontroversi berkaitan dengan keputusan wasit karena pada saat itu gol penyeimbang Bahrain terjadi setelah melewati waktu injury time yang telah ditetapkan. Hasil seri ini dikatakan sebagai hasil keberpihakan wasit terhadap Bahrain. Wasit Al-Kaf dituding telah merampas kemenangan Indonesia atas Bahrain. Hal inilah kemudian yang membuat pasukan cyber Indonesia menyerang situs-situs penting di Bahrain, sampai kemudian timbul dendam supporter Indonesia untuk membalas perlakuan ketidakadilan Bahrain ini pada saat Bahrain bermain di GBK Selasa esok. Namun hal yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindakan anarkis supporter Indonesia yang akan berbuntut panjang dijatuhkannya sanksi oleh FIFA. Namun semoga saja hal ini tidak terjadi dan pertandingan berjalan lancar terlepas apapun hasilnya itu, entah kalah atau menang. Bahrain datang ke Jakarta dengan kekuatan penuh dan tren tim yang lagi bagus-bagusnya setelah menyabet semua gelar pada Piala Teluk yang diadakan tahun lalu. Selain menjuarai Piala Teluk, pemain Bahrain meraih top skor, pemain terbaik hingga kiper terbaik. Dengan modal positif inilah Bahrain melenggang ke GBK dengan optimisme akan mengalahkan Garuda di kandangnya sendiri. Hal lainnya yang membuat Bahrain percaya diri adalah Bahrain pernah mengalahkan Curaçao dengan skor 4-0 yang pada waktu itu Curaçao dilatih oleh Patrick Kluivert. 11 orang pemain yang mengalahkan Curaçao pada waktu itu juga bertolak ke Jakarta. Dari 11 pemain ini diharapkan bisa meredam pola dan strategi permainan yang akan diterapkan Kluivert pada Indonesia nanti. Jika dilihat dari nilai pasar, skuad Bahrain memiliki nilai pasar sebesar 169 miliar rupiah, seperti yang dikutip dari Transfer Market. Sementara itu Indonesia menghadapi sedikit masalah, yaitu terancam absennya 3 pemain inti skuad Garuda. Absennya 3 pemain ini karena cedera yang diperoleh saat menghadiri permainan Australia di Allianz Stadium Kamis 20 Maret 2025 kemarin. 3 pemain itu adalah Mes, Ole, dan Sandi. Mes mengalami masalah pada pahanya pada saat melawan The Socceroos kemarin. Mes harus ditarik keluar pada menit 60 yang kemudian digantikan oleh Sandy Walsh. Sandi mengalami nasib sial saat melawan Australia, baru bermain beberapa menit, bahkan Sandi belum mendapat bola sama sekali, dia malah sudah cedera duluan. Sandi harus ditandu keluar lapangan setelah ditimpa pemain Australia. Namun pada sesi latihan kemarin, Sandi sudah terlihat ikut latihan, berarti kemungkinan besar Sandi bisa memperkuat skuad Garuda. Ole Rumini juga dikatakan mengalami cedera. Untungnya cedera yang dialami Ole hanya cedera ringan, dan Ole juga dinyatakan bisa membela skuad Garuda Selasa nanti di GBK. Namun Mes sepertinya tidak akan memperkuat skuad Garuda Selasa 25 Maret nanti. Jika dilihat nilai pasar skuad Indonesia jauh mengungguli skuad Bahrain. Dikutip dari Transfer Market, nilai pasar Indonesia mencapai 634 miliar rupiah, sementara Bahrain hanya ada di angka 169 miliar rupiah. Jadi dari segi perhitungan statistik di atas kertas Indonesia akan mampu mengatasi perlawanan Bahrain dan memenangkan pertandingan nanti. Agent located. Identity confirmed. Good morning, Mr. Hunt. Sorry I barged in on your vacation.
Match ke-7 di grup C kemarin merupakan pertandingan penentuan siapa yang akan menempati posisi runner-up. Setelah berlangsungnya match ke-7 di semua pertandingan di grup C, maka grup C bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama iaitu negara yang sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Kelompok ini hanya diisi satu negara iaitu Jepang. Kemenangan Jepang dari Bahrain kemarin memastikan Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Kelompok kedua iaitu negara yang sudah mengamankan posisinya untuk lolos ke putaran keempat dan selanjutnya berupaya untuk merebut posisi kedua agar bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kelompok ini diisi oleh Australia dan Arab Saudi. Kemudian kelompok ketiga iaitu negara yang berusaha untuk lolos dari zona merah iaitu peringkat 2 terbawah klasmen yang akan membuat negara mereka tersingkir dari kompetisi perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026. Kelompok ini diisi oleh Indonesia, Bahrain dan China. 3 negara ini memperebutkan posisi keempat agar mereka bisa terus berkompetisi untuk meraih satu tiket Piala Dunia melalui dengan menjalani putaran keempat. Bagi China, match ke-8 ini bukanlah pertandingan paling menentukan yang akan membuat mereka lolos ke putaran keempat. Namun walaupun begitu, skuad China tentunya akan bermain mati-matian untuk memperoleh kemenangan. Partai yang paling menentukan bagi China justru terjadi di match ke-9 dan ke-10. Di match ke-9, China akan menghadapi Indonesia di GBK dan match ke-10, China akan menghadapi Bahrain di kandang sendiri. Jadi secara peluang, China masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran keempat 70%. Jadi meskipun China kalah dari Australia Selasa nanti, mereka masih berpeluang untuk lolos ke putaran keempat asalkan mereka meraih kemenangan dari Indonesia dan Bahrain di 2 pertandingan terakhir. Sementara itu, jika Australia menang dari China, maka posisi runner-up 80% sudah menjadi milik Australia. Sementara itu, Arab Saudi harus menjamu Jepang. Jika Jepang menurunkan pemain lapis kedua, karena Jepang sudah pasti lolos dan Arab menang dari Jepang, maka sudah pasti pula posisi ketiga 80% sudah menjadi milik Arab Saudi. Dengan demikian, hanya tinggal peringkat keempat yang akan diperebutkan oleh 3 negara iaitu Indonesia, Bahrain dan China. Namun menurut prediksi saya, Jepang tidak akan melepas pertandingan ini dengan tujuan untuk memaksa Arab menang dari Bahrain pada match ke-9. Bagi Indonesia dan Bahrain, pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati untuk tetap bisa bertahan di jalur persaingan memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 dengan memasuki persaingan di putaran keempat. Artinya siapa yang memenangkan pertandingan ini, maka negara tersebut telah membuka peluang lolos ke putaran keempat 50%. Sementara 50% lagi ditentukan pada pertandingan berikutnya. Jika Indonesia menang, maka peluang lolos untuk ke putaran keempat akan mencapai angka 90%. Jika Indonesia berhasil memenangkan pertandingan melawan China bulan Juli nanti di match ke-9. Namun jika Bahrain menang, maka peluang lolos mereka akan ditentukan pada match ke-10 melawan China. Pertandingan ini juga menjadi penentu China lolos jika China berhasil menang dari Indonesia 5 hari sebelumnya. Big match minggu ini adalah pertandingan antara Indonesia vs Bahrain yang akan digelar pada Selasa 25 Maret 2025 nanti. Big match ini sungguh sempurna untuk membuat rating pertandingan meningkat drastis. Hal ini kerana atmosfer pertandingan ini memang sudah memanas sejak bulan November tahun lalu. Panasnya suhu persaingan ini lebih banyak terjadi di luar lapangan. Perang supporter Indonesia vs Bahrain sudah berlangsung sejak November tahun lalu setelah Indonesia mengalami hasil imbang melawan Bahrain. Hal ini terjadi karena hasil imbang ini disebabkan oleh kecurangan wasit sehingga supporter Indonesia menuding telah terjadi aliran dana ke wasit Al-Kaf untuk berpihak kepada Bahrain dan merugikan Indonesia. Supporter Indonesia secara masif menyerang situs-situs penting Bahrain dan bisa jadi juga serangan ini berisi ancaman-ancaman yang dialamatkan pada skuad Bahrain jika bertanding ke GBK nanti. Serangan ini ternyata cukup membuat Bahrain ketar-ketir sehingga Bahrain tidak mau bermain di GBK dan mengusulkan kepada FIFA agar pertandingan Indonesia vs Bahrain dilangsungkan di tempat netral. Namun usulan Bahrain ini ditolak FIFA dan FIFA tetap akan melangsungkan pertandingan ini di GBK. Pertandingan ini berlabelkan pertandingan harus menang bagi kedua tim untuk menjaga peluang lolos ke putaran keempat.
Bagi Bahrain, jika mereka kalah, pertandingan yang bisa diharapkan ada di match ke-10 melawan China, dan jika mereka menang pun, posisi Bahrain tidak akan mencukupi untuk menempati posisi keempat jika Indonesia menang dari China Juni nanti. Sementara itu di match ke-9, Bahrain harus menghadapi Arab Saudi, dan Arab Saudi pun juga akan mati-matian bermain untuk mengamankan posisi untuk bisa lolos ke putaran keempat. Bagi Indonesia, jika kalah pada pertandingan ini, maka hanya sisa satu pertandingan yang bisa diharapkan untuk menjaga asa lolos ke putaran keempat, yaitu match ke-9 melawan China. Jika Indonesia menang pun pada match ke-9 ini melawan China, tetap tidak akan menyelamatkan Indonesia untuk bisa berada di posisi keempat, kecuali jika Indonesia memenangkan pertandingan dengan Jepang di match ke-10. Namun jika melawan Jepang hasilnya seri, maka Indonesia akan bisa lolos dan berada di posisi keempat dengan catatan Bahrain kalah melawan China di match terakhir. Dari sinilah kemudian kita pahami pertandingan Indonesia vs Bahrain merupakan pertandingan pertama bagi kelompok 3, yaitu Indonesia, Bahrain dan China untuk memperebutkan posisi keempat agar bisa lolos ke putaran keempat, dan dengan demikian bisa menjaga harapan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bicara peluang, Indonesia melawan Bahrain nanti seharusnya di atas kertas 60% untuk kemenangan Indonesia. Namun masalahnya, mental Indonesia baru saja terpuruk setelah dikalahkan Socceroos 5-1. Sedangkan mental Bahrain sedang tinggi-tingginya setelah menjuarai Piala Teluk dan juga berhasil merepotkan Jepang pada match ke-7 kemarin, hingga Jepang hanya mampu menang dengan skor 2-0. Namun teori saya mengatakan bahwa Indonesia akan memenangkan pertandingan ini minimal dengan selisih 2 gol. Insya Allah ini akan terjadi pada Selasa nanti. Jika sebelumnya pada pertandingan melawan Australia Anda menyaksikan permainan berantakan skuad Garuda, maka pada pertandingan ini Anda akan melihat bagaimana skuad mewah ini bermain sesungguhnya. Pertandingan ini akan berjalan menarik, skuad Garuda akan bermain ngotot dan menyerang. Pertandingan ini akan berjalan agak kasar dan menegangkan. Tidak akan banyak terjadi pergantian pemain selama pertandingan berlangsung di skuad Garuda. Seperti pada saat melawan Australia, Rafa dan Nathan sepertinya tidak akan diturunkan. Okey, saya rasa cukup. Mari kita saksikan bersama jalannya pertandingan Garuda melawan Al-Ahmar atau The Reds Selasa 25 Maret 2025. InsyaAllah dengan kemenangan Indonesia. La 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 la.